Merasa cukup kan tadi problemnya itu apakah mukoror cukup atau enggak. Nah, kalau kita merasa cukup, mukoror itu cukup, itu efeknya gimana menurutmu? Kalau merasa cukup, efeknya gimana itu kompleks sih. Maksudku, kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin soal sebasic tadi yang di awal, kayak kayak kenapa ini nggak, kita memutuskan itu tidak cukup gitu. Terus kalau nggak cukup gimana ya, bagaimana akan, masalahnya gini loh, mukoror tuh semacam kurang mendorong kita untuk mencari tahu secara mandiri gitu kan. Jadi kalau merasa cukup dengan mukoror, ya jatuhnya kita tidak, barangkali kita tidak akan terdorong dan berlanjut ke pengetahuan-pengetahuan lain yang lebih rumit, bukan lebih rumit sih, lebih luas. Ya udah ya, sederhana itu. Nah, tapi kan dengan kekurangan-kekurangan tadi kan juga ada dalam dalam penglihatanku ya. Dengan kekurangan tadi kan juga ada semacam, kan tadi udah kita jelasin, kita udah menguraikan itu ya, kekurangan-kekurangannya tuh ada yang ya tidak ilmiah, ada yang reduksi dan seterusnya. Dan kalau dalam kasus tuh ya di Tayarot Fikri ya, itu kayak kalau semacam kalau itu dianggap sebagai kebenaran bahwa Marxisme itu didefinisikan dengan sederhana itu dan harus kita tolak, itu ya jatuhnya dan ketika kita menyebarkan itu misalnya ya, atau menggunakan itu sebagai referensi hanya itu gitu, ya jatuhnya akan menutup diri dari apa yang kita bahas, dari objek bahasan kita, yaitu Marxisme tadi. Itu satu. Dan yang kedua, secara ideologis juga akan masalah. Nah, ini terutama kalau kita lihat konteks, karena ya sederhananya karena itu akan menyebarkan kebencian juga terhadap orang-orang Yahudi, yang mana itu dalam konteks Mesir itu sangat kompleks. Orang Yahudi di abad ke-20 terutama ya, orang Yahudi itu kan kebanyakan orang-orang Marxis itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Dan itu kayak Marxis sama Yahudi kayak diidentikan jadi satu hal gitu loh. Dan kalau misal lihat dari konteks historis itu, ya akan fatal. Kita kayak seolah-olah dengan kita membenci Yahudi, kita juga harus membenci Marxis gitu. Itu dalam konteks Mesir. Kalau maksudku yang tadi itu kayak gini loh, ketika kita merasa mukoror itu cukup, nanti kita merasa cukup untuk membuat dalil dengan mukoror gitu loh. Membuat dalil kok dengan mukoror gitu loh, ngerti nggak sih maksudku? Padahal mukoror itu dia tuh disusun gitu loh, untuk tujuan yang spesifik, yang situasinya yang kayak kita gambarkan tadi. Tujuan pedagogis dengan beberapa ada celah-celahnya juga gitu. Ketika dia ditempatkan sebagai sesuatu yang pakem, nah itu yang sudah selesai, yang pakem, bahkan kita baca turun saja kan nggak bisa begitu ya, apalagi mukoror gitu loh maksudku. Tapi kan terjadi masalahnya terjadi orang membuat argumen itu kalau di mukoror tuh begitu. Gitu. Mukoror menyatakan demikian. Iya, sehingga sudah pasti demikian. Itu ada kecenderungan lebih ke, aku pernah menemui seperti itu sih. Terus aku lebih ke khawatir ini sih. Kita kan kalau sebagai pembelajar agama di sini ya, secara khusus ya, itu kan gambaran ke depan kan macam-macam ya, tapi kan terutama yang ditekankan kan adalah dakwah. Nah, nggak sedikit juga tuh yang kayak karena merasa sudah belajar
lewat mukoror, lewat dokter-dokter Azhar gitu kan. Terus merasa sudah cukup dan siap berdakwah gitu loh. Nah, ketika seseorang sudah merasa ya ke depan tuh dakwah, dan sementara dalam bayangan orang itu dakwah itu sumbernya kemana ya, bisa lihat ke mukoror, itu kan sangat sangat riskan. Ya bukan riskan sih, lebih ke sangat kurang aja gitu loh, sangat kurang sebagai sumber gitu. Dengan berbagai pertimbangan tadi yang kita bahas. Iya. S2 aja di sini masih ditempatkan sebagai kamu masih bocah, jangan gini-gini dulu gitu kan. Bagaimana yang lulus S1 terus mau dakwah, ya karena konteks spesifiknya di sini lebih ke dakwah ya. Itu kok merasa mukoror ini sudah bukan sangat cukup, tapi sudah sangat membantu. Itu aja udah problem sih menurutku. Kamu tidak akan, menurutku sih aku tidak akan bisa menemukan ya itulah sumber yang masih terlalu banyak sekali hal yang perlu diketahui jauh dari apa yang disediakan oleh mukoror gitu loh. Dan itu tuh soalnya juga aku merasa ada kecenderungan seperti itu ya, karena bahkan kan dari tingkat-tingkat awal juga dakwah itu satu hal yang sudah menjadi bayan ke depan itu dakwah gitu loh. Gitu. Jadi ya akan akhirnya akan mengikuti kekurangan yang sama kan. Oh, kamu kayak ini ya, kena bayangan ya? Iya, kena bayangan. Ya. Apa pula? Ya, oke. Nuansa. Tetap ganteng ya. Ya, akan mengarah ke kekurangan, akan mengikuti kekurangan yang sama. Iya. Terus solusinya apa? Sorry sebelum itu, ini tanpa menafikan, maksudnya semua orang punya daya pikir yang pasti. Aku husnuzon aja sih, semua orang akan boleh nggak sih husnuzon kayak gitu, kayak meskipun ada kecenderungan yang seperti barusan ini yang kita bahas tentang dakwah dan seterusnya, sehingga kalau mencoba mukoror itu jadinya ya akan sangat kurang bla bla bla. Cuman kan semua orang punya daya pikir yang ini ya, nggak akan lugu itu juga nggak sih? Maksudnya gimana? Nggak paham aku. Maksudku, aku justru malah bertanya setelah kita ngobrolin tadi, kayak ada nggak ya orang yang betul-betul kayak literally mukoror itu cukup gitu loh? Ada nggak ya? Ya kalau menjadikan mukoror sebagai rujukan ya. Ya iya sih, pada akhirnya kan begitu ya. Karena ya kayak gitu. Ya kayak kayak catatan dokterku tadi. Iya. Aku yakin kayak gitu nggak cuma satu orang, cuma dan gini, kalaupun misal kita sudah merasa tidak cukup gitu, sehingga harus mendalami lebih jauh. Kadang-kadang yang menurutku sih cukup mengganggu ya, yaitu kita ragu-ragu untuk mengkritik apa yang ada di mukoror. Gitu. Itu sangat terasa, entah di kelas, entah di mabar, itu sangat terasa. Mau mengkritik atau tidak setuju dengan apa yang ada di mukoror itu kayak maju mundur gitu. Boleh nggak sih? Tapi nggak tahu ya, gitu loh. Ada semacam ketakutan tipis-tipis yang apakah pantas, apakah mampu, malah disakralisasi tuh. Kayak gitu tuh ada. Kalau berdasarkan pengalamanku sih ada nuansa semacam itu. Ada semacam aku nggak tahu apakah ini terjadi di orang-orang juga ya, tapi ada sikap mengagungkan gitu ya. Ada sikap mengagungkan. Iya, mengagungkan tuh ya, kita juga cara kita belajar pas di ini juga mengagungkan. Kebal kritik loh. Cara mengagungkannya tuh bukan dengan cara seperti itu gitu loh. Itu tuh bukan, menurutku ya, bukan sebentuk pengagungan sih.
Ya masa pengagungan terus Ya kan mengagungkan nggak apa-apa. pengagungan nggak apa-apa, tapi bukan Ya, hanya masalahnya seperti kan itu. mengagungkan tapi juga sekaligus mengagungkan sekaligus kebal kritik. Mm-mm. Nggak, lebih ke maksudku mengagungkan dan mengkritik itu bukan hal yang berseberangan. Iya. Gitu. Ada kecenderungan jadi kayak Ya banyak ya ternyata kayak gitu. Aku kira karena nggak punya waktu aja. apanya? Misal punya unek-unek kritik kan, tapi karena Oh. nggak punya waktu, ini udah mepet ujian, jadi kayak ya udahlah gitu. Oh, Itu ya. aja. Ya kalau berdasarkan pengalamanku sih ada Mhm. seperti paling enggak tuh kalau mau berkomentar tentang sesuatu di Mukarra tuh ada maju mundurnya tuh kan kelihatan banget ya. Mhm. Ada maju mundurnya. Ada pertimbangan-pertimbangan di hatinya gitu. Iya, pertimbangan moral lah, pertimbangan padahal kan ilmu ngono loh maksudku. Nah. Ya terus tadi solusinya apa? Bukan solusi. Solusi kayak pertanyaan diskusi dan seminar. Solusinya apa, Kak? Diskusi dialog. Terus kalau merasa tidak cukup, kalau mukoror itu dirasa tidak cukup, terus bagaimana? Menurutmu gimana? Menurutku ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi, karena aku merasa misal pas tafsir istisyraq, karena aku merasa tidak cukup, ya aku akan merujuk ke referensi-referensi yang disediakan, mencoba mencari ke sumber yang lain gitu loh, untuk ditimbangkan sendiri kalau memang di situ nggak ada pertimbangan yang disediakan gitu Jadi kan. kayak tabayun ke referensi yang dirujuk. Ya, tabayun. Terus menurutku ini sih membaca dari perspektif yang lain itu juga perlu barangkali ya. Iya. Perspektif yang lain itu maksudku keluar dari paradigma yang sedang kita bahas dan mencoba melihatnya dari paradigma lain gitu. Ya agar kita bisa menggunakan daya pikir untuk menimbang dan membandingkan dan tidak berhenti ujuk-ujuk si awal marah gitu loh. Pada ya udah satu paradigma ini aja terus udah selesai dan tidak merasa perlu untuk mengetahui cara berpikir pada objek yang sama dari paradigma yang lain gitu kan. Soalnya kan banyak juga ya hal yang ya seperti kita tahu lah, maksudnya banyak hal yang berkembang dan dibutuhkan selain dari apa yang sudah kita kenal. Kayak kayak Tayarat tadi kan. Iya, kayak Tayarat itu paling real. Kalau kita mau mempelajari Marxisme atau eksistensialisme, selain merujuk ke Mukoror atau ya selain merujuk ke Mukoror juga merujuk ke sumber eksistensialisme langsung. Ya. Ya soalnya ternyata dalam pengalamanku ya bisa menemukan sesuatu yang berbeda sama sekali kayak itu tadi loh, kayak yang di istisyraq. Tapi ternyata itu kan membalik asumsi utama gitu loh, iya. Yang itu tidak akan didapatkan ketika hanya cukup pada mukoror. Gitu. Jadi memperbanyak ya relate ya aku. Jadi memperbanyak informasi yang ada di buku ya. Iya, memperbanyak informasi. Ya tentang satu tema tertentu di mukoror. Terus mungkin juga. Tapi dalam pandanganku ya, memperbanyak buku itu juga tidak bisa ya kayak tadi kamu bilang, tidak bisa hanya dari satu paradigma. Iya. Tetap harus beralih ke paradigma yang lain. Kadang kan ada ya yang memastikan informasi tentang pengetahuan A misalnya, kita buka yang sedang kita periksa gitu kan. Di mukoror A, kemudian kita buka di buku B, C, D. Kita banyak informasi tuh, memperbanyak informasi. Tapi tidak dibarengi dengan upaya-upaya untuk membandingkan ya. Karena ya
Kalau kayak gitu ya jatuhnya akan terlempar ke kebingungan. Bingungan gimana? Ya kalau misal kita udah ambil di mukarrar ada pengetahuan tentang X, di mukarrar A gitu Iya. kan. Kemudian kita buka buku lain, buku B, C, D, E, tapi kita tidak memiliki alat untuk menimbang atau alat untuk menilai mana yang lebih benar dari satu pengetahuan ke pengetahuannya ke Karena pengetahuan masih dalam satu paradigma kan. ya bisa jadi bertentangan. Cuman Oh. kita bertambah pengetahuan emang, Oh. tapi kita ya. tidak bisa menimbang Iya, iya, mana iya, yang lebih iya. benar gitu. Ada juga yang kasusnya itu misal di beberapa yang menganggap atau yang mencoba menyederhanakan Marxisme seperti itu ya, atau eksistensialisme seperti itu, kemudian dia merujuk sumber lain, mukarrar itu merujuk atau i'dad ya, catatan dokter itu merujuk ke sumber lain, tapi sumber lain itu masih dalam satu paradigma yang sama. Jadi akhirnya kan buku-buku lainnya atau rujukannya itu justru menjadi pembenaran untuk Iya, pengetahuan iya. yang keliru gitu. Nah akhirnya kan Karena nggak ada pembandingnya. karena nggak ada pembanding, nggak ada yang dari perspektif lain, juga nggak punya alat untuk membandingkan itu. Iya. Ya, akhirnya yang menurut gua harus juga diperkaya itu tidak hanya buku-buku di luar mukarrar, tapi juga buku-buku yang menjelaskan alat-alat untuk mengidentifikasi kekeliruan itu dan meretasnya, itu yang menurut gua penting. Contoh ya buku critical thinking. Kalau itu berkenaan dengan narasi ya buku-buku tentang narasi atau naratologi. Kalau itu berkaitan dengan sejarah ya Story. ya kritisisme historis itu kan yang jelas. Iya, iya, iya. Kan banyak tuh alat-alatnya kan banyak. Nah yang sering tidak kita perhatikan ada itu kita kayak pengen mengetahui kebenaran tertentu tapi kita tidak juga mempelajari alatnya. Iya, iya, iya. Terus Tapi tadi ya soal perspektif yang lain itu kayaknya lebih sekunder daripada merujuk pada sumber utamanya. maksudnya gimana? Maksudnya Oh, perspektif yang lain itu selalu diambil dari sumber sekunder. bukan Bukan gitu. kan tadi aku bilang membaca dari perspektif yang lain itu perlu, tapi kayaknya itu lebih sekunder kebutuhannya daripada tabayun ke sumber langsung gitu loh. Nggak cuma di soal referensi primer atau sekunder ya, tapi maksudku misal di satu pembahasan itu tadi misal Sumber yang ada di mukarrar maksudnya. bentar, Tabayun. tadi misal contohmu adalah Marxisme dijelaskan dengan cara begini begitu. Nah, sumber yang tersedia kan banyak ya. Yang tersedia kan banyak, yang dari perspektif yang ditulis oleh siapa-siapa juga banyak. Tapi tidak akan kita sampai ke, menurutku sih, tidak akan sampai ke apa sih tujuan mencari pengetahuan yang sebenarnya, katakanlah. Berat banget Bu. Itu kalau kita nggak misal baca Marxisme dari tradisi Marxisme langsung kayak gitu loh. Atau feminisme gitu. Ketika di satu dua pembahasan nyenggol tentang feminisme, kemudian seringkali kan yang disajikan itu kan adalah feminisme merusak atau mengancam sendi-sendi keluarga muslim kayak gitu kan. Kalau kita bisa membenarkan atau tidak membenarkan pernyataan itu. Tapi setelah kita membaca feminisme dari tradisi feminisme itu sendiri, kayak gitu loh. Maksudnya itu yang kadang luput juga sih menurutku. Ya, kadang kita mencukupkan diri nyari feminisme, tapi penjelasannya dari paradigma yang serupa kan jadinya itu tadi mengulang-ulang pernyataan dan argumen yang sama. Gitu. Kayak kasusnya kan misal ya di Tayaro tadi ya, itu lebih banyak Tayaro tadi itu merujuk ke sumber-sumber yang dalam satu paradigma yang sama. Paham maksudnya? Paham. Misal ada uraian tentang Marxisme gitu. Iya. Terus mukarrar itu membuat rujukan. Nah, yang dirujuk itu adalah
dari pendapat atau opini atau gagasan pemikir lain yang itu dalam satu tradisi yang sama, Iya. dalam satu paradigma yang sama, dari ulama tradisional yang juga mengkritik Marxis. Iya. Itu kan juga ya tadi katamu ya bermasalah ya. Dan itu tuh Tapi kayak sebetulnya apa? itu hampir di semua mukoror tentang Tayarot tuh kayak gitu loh. Oh. Makanya daripada merujuk ke karyanya Marx, Karena kamu tuh kan dia di akidah filsafat ya. Jadi kamu lebih banyak bersentuhan dengan ini ya, dengan pengetahuan-pengetahuan isu-isu yang kontemporer gitu. Kalau aku bagian-bagian kayak gitu di Mukoror tuh lebih sedikit, sangat lebih minimal daripada yang terjadi di kamu sih kayaknya. di kasusku itu misal eksistensialisme dia nggak langsung merujuk ke karyanya Sartre, Iya, iya. tapi ngerujuknya ke kritik atas eksistensialisme yang Nah, ditulis oleh oleh- ulama tradisional. Iya, ya kayak gitu maksudku. Akhirnya rujukan ini jadi pembenaran untuk pernyataan tadi gitu. Aku tuh kayak di satu titik juga merasa kayak gitu kan, itu kan sebetulnya juga bisa di satu perkara yang sama ketika misal orang misal pemikir-pemikir kontemporer ngomongin soal kaidah tertentu yang disusun oleh ulama tradisional tapi tanpa merujuk ke sumbernya langsung, itu kan sama aja kan sebetulnya. Iya sama aja. Jadi ketika itu menjadi kritik ke sana tapi tidak menjadi otokritik di sini tuh juga rada aneh juga gitu loh. Ya akhirnya tabelan referensi tadi itu ada catatannya Iya. itu. Gitu. Ya enggak, kalau referensi yang dikutip itu juga referensi yang jauh, ya sama aja, atau dalam satu paradigma yang sama ya sama aja gitu. Problemnya kan dan itulah masalahnya gitu. Itu secara tidak langsung juga menurutku menutup diskusi gitu. Iya. Karena tidak menyediakan untuk mahasiswanya ya. Kalau mau rujuk sumber tuh sumber ini ya, ada sumber ini dalam satu paradigma A gitu kan. Iya. Ada juga sumber ini dalam paradigma B. Harusnya kan seperti Iya. itu, kita disediakan banyak perspektif gitu. Bahkan ya janganlah nggak usahlah jauh-jauh ke beda paradigma atau beda perspektif. Masih dalam paradigma Islam aja, masih dalam paradigma Islam. Maksudnya Islam tradisional. Islam tradisional aja, itu kan beda-beda gitu. Kenapa kita nggak cukup di Mukoror aja? Karena misal gini, sering banget aku nemuin dalam satu pembahasan tentang hal A gitu di Mukoror begini. Mukoror Azhar ya. Terus sementara aku tahu kalau Grand Sheikh posisinya sangat berbeda dari itu. Grand Sheikh Azhar ini masih bahkan dalam satu institusi gitu. Grand Sheikh Azhar itu posisinya sangat berbeda dari apa yang tertulis di Mukoror gitu. Atau mau lebih jauh lagi misal antara Grand Sheikh sama Syekh Ali Jum'ah misal. Kadang bertentangan. Beberapa hal saling, jadi gitu loh. Maksudnya bahkan masih dalam satu tradisi yang sangat-sangat berdekatan atau tapi satu pembahasan yang sama yang disediakan di Mukoror itu tuh bisa jadi sangat berbeda gitu, dari apa yang dijelaskan Grand Sheikh atau Syekh Ali Jum'ah atau Syekh lain. Ya, tapi kan perbedaan itu kan sebenarnya bisa jadi bahan diskusi. Itu dia. Tapi lagi-lagi di Mukoror itu seolah-olah seperti ini gitu loh. Itunya. Iya, kalau AA. Kayak gitu. Itu tuh sebetulnya kan tergantung pembawaan dokternya juga ya. Ya ada dokter-dokter yang nuansanya membuka pertanyaan dan jawaban yang beragam, atau medan diskusi yang lebih luas. Tapi kan ada yang enggak. Nah kadang-kadang yang enggak ini tuh gimana ya? Aku tuh menemui juga ketika di sebuah kelas itu, misal kita sedang membahas hal yang mauqifnya tuh ditolak gitu kan, terus kadang sambil diguyonin gitu loh. Diejek. Itu adalah satu tindakan yang menurutku tidak bijak sih, dan kadang-kadang juga itu direplikasi oleh
kita, Hmm. oleh kita yang belajar gitu loh. Kadang-kadang direplikasi. Jadi Aku ingat banget tuh. hmm? Ingat banget. Ya itu waktu bahas Marx. Itu kan gini, sejarah itu kan dalam banyak hal itu dibentuk oleh heroisme. Misal kita menganggap Al-Kindi itu heroik karena Al-Kindi itu seorang Arab, yang digambarkan itu seorang Arabnya, terus kemudian dia adalah Ra'isul terjemah, pimpinan terjemah di Baitul Hikmah dan seterusnya. Itu kan ada unsur heroik dari individu yang ditonjolkan gitu. Nah sebaliknya kalau kita bahas Marx di Muqarrar itu lebih banyak Muqarrar atau I'dad? I'dad, sorry, I'dad, I'dad. betul. Kalau di Muqarrar malah nggak ada itu Malah nggak pembahasan ada. Marx. Tapi di I'dad itu hampir heroisme itu tidak ada, karena tadi heroisme ya, sandarnya itu heroisme. Nah sebaliknya di waktu di I'dad itu heroisme itu yang ditiadakan gitu. Misal gini, kan Marx itu kan dia menjadi eksil, dia kan diusir dari satu negara pindah ke negara lain Nomaden. karena apa? Karena situasi politik ya, bukan karena pilihan sendiri, tapi karena situasi politik. Tapi di Muqarrar tuh gini di bunyinya. Jadi Marx itu adalah orang yang tidak mampu menetap, la yumkin ayastakir, yang tidak mungkin dia menetap di satu tempat. Karena Nggak ada karenanya, itu tuh sebagai celah gitu di situ. sebagai semacam ejekan. Semacam ejekan, tapi ini loh ya ini hal yang rendah yang tidak heroik lah. Iya. Marx itu tidak manusia yang tidak bisa menetap di satu tempat, ya kayak tadi ya, yang dia berpindah ke London dan seterusnya, seolah-olah hatinya itu tidak tetap, kayak gitulah. Ada itu, tapi lagi-lagi yang kita omongin di sini itu bukan generalis Ya, bukan semua. Kita nggak sedang ngomongin Muqarrar secara umum atau gini-gini, enggak ya. Tapi ada beberapa celah yang kita rasa problematis dan kadang-kadang itu direplikasi juga oleh kita yang sedang belajar gitu maksudnya. Ya kayak itu tadi, kadang-kadang ada di momen-momen yang setelah mengetahui ini itu terus digeguyu gitu loh, diketawain gitu, diketawain. Dan itu di kelas Atau di semacam mabar, perkumpulan belajar gitulah intinya. Itu direplikasi juga gitu loh. Di kelas iya, di mabar ditiru. Iya. Tuh. Itu kan ya Itu kan apa? nggak jadi. jadi aja. Nggak, ya udah tadi itu. Udah. Itu yang aku rasa problematis juga sebagai seorang yang menuntut ilmu. Aku nggak pengen jadi si paling-paling juga, cuma aku tuh merasa kadang ganjal banget gitu loh. Ya kan kita emang nggak si paling, kita kan pengen menunjukkan bahwa Muqarrar itu bisa diretas loh gitu. Iya. Kemudian Muqarrar itu nggak cukup untuk jadi bahan satu-satunya bahan gitu ya. Tapi aku belajar sih dari Muqarrar tuh ternyata ada pola-pola semacam itu. Maksudnya di iklim pembelajaran kita itu ternyata ada pola-pola itu yang itu direproduksi terus-menerus itu. Maksudnya? Misal tentang tadi kekeliruan itu direproduksi, terus berulang disebarkan gitu. Dan itu aku agak bermasalah sih. Iya. Tapi kan dari situ juga bisa belajar polanya seperti itu, nantinya kayak gitu sih. Kalau enggak kan juga akhirnya. Tapi sebetulnya maksudnya kayak gitu tuh juga bukan yang menjadi tindakan yang umum dilakukan semua sivitas akademika di sini, juga enggak juga iyalah, enggak itu juga. Kan, maksudnya tetap beda-beda juga aja. Ada juga yang mengkritik hal semacam itu kan juga ada, dokter-dokter atau syekh gitu loh, itu ada gitu ya. Cuman itu tuh masih terjadi gitu, dan
Dan kadang-kadang ya itu tadi direproduksi oleh kita-kita yang belajar juga, dan itu menurutku ya problematis. Tapi reproduksi itu lebih luas loh yang menurutku, yang nggak cuma oleh kita ya. Oh, terus? Ya direproduksi lewat buku lain. Oh, Misal nih tadi iya, soal pengetahuan Iya, tadi, iya, iya, pernyataan iya, tadi itu kalau dirujuk itu Iya, banyak iya, sekali iya. rujukannya Iya, betul, yang betul, betul. mengatakan itu. betul. Itu tanpa ada upaya untuk mengkritisi secara atau mempertanggungjawabkan secara akademis itu benar Yes. atau salah gitu. Dan harusnya yang gitu-gitu nggak sih yang jadi PR kita bersama tuh, yang seharusnya kita kita apa ya, kita garap gitu loh, Iya. sebagai PR gitu loh, Iya. untuk tidak direproduksi lagi dan lebih jernih lah dalam ini. Ya kayak gitulah. Padahal kan efeknya tadi ya sentimen. Iya. Kita tertutup untuk mempelajari ini itu gitu. Iya. Ya mungkin Bentar. apalagi. Nanti kalau itu sudah menjadi hal yang biasa dan normal dan memang seperti itu, ya itu nanti kalau kita ngomongin ke produksi pengetahuan, terus kebijakan, terus itu yang berhubungan sama halayak banyak, bahaya juga itu kayak gitu kan. Ya bahaya juga lah, bahaya lah. Ya kasusnya kan misal gini, kayak pengetahuan yang bernuansa benci terhadap Ya itu makanya. Marxisme itu kan nanti digunakan juga oleh rezim yang anti Iya. sosialisme Kalau lah ya. bukan sebagai sumber utama bisa digunakan gitu. Nah, bisa digunakan Iya. dalam kasus tertentu ya. Seorang tuh. Itu kan kayak misalnya zaman dulu lah di era 70-an. Itu kan banyak para pekerja yang meskipun itu tidak berafiliasi dengan sosialisme atau dengan Marxisme, tapi banyak pekerja yang waktu itu melakukan protes di era Sadat. Itu kemudian mereka dipersekusi ya, gerakannya itu di banyak yang ditangkap dan dipenjarakan gitu, dan itu atas dasar atau dibenarkan dengan fatwa yang melarang adanya Marxisme atau fatwa keharaman komunisme. Fatwa ya itu ya. Fatwa. Tapi kan fatwa itu tidak hanya fatwa sendirian. Enggak dong. Ada banyak teks yang mendukung fatwa itu. Itu kan fatwa itu enggak pasti fatwa itu dibentuk juga berdasarkan sistem pengetahuan yang luas gitu loh, yang rumit Yang sudah juga. ada, yang ada gitu. Ya kan sangat sayang kalau pengetahuan ternyata digunakan untuk hal semacam itu gitu. Ya. Ya itulah lika-liku. Lika-liku pengetahuan. Terus aku pikir lika-liku belajar di sini. Lika-liku pengetahuan. Oke. Ya tapi lah. Ya meskipun tidak ada pola yang ideal ya, kita kan nggak bisa menawarkan itu dong. Karena pun kita masih banyak celahnya dalam proses belajar. Jadi kayak Pasti. ya yang bisa dikatakan adalah tidak cukup membaca Muqarrar. Apa? Tidak cukup membaca Muqarrar. Iya. Intinya itu sih. Ya, Itu tuh mengesankan kamu dong untuk dua itu kali maksudku mengesampingkan segala tradisi, bukan mengesampingkan, maksudnya yang kita bahas di sini bahkan tidak menyertakan segala bentuk tradisi yang sangat baik ya di sini gitu loh. Maksudku kayak Iya, dong. misal dibandingkan dengan Indonesia tradisi di sini gimana, itu bukan pembahasan kita kali ini lah. Maksudku kita memang sekarang sedang lika-liku pengetahuan. Lika-liku pengetahuan. Nah, Muqarrar karena tadi Muqarrar. habis ujian jadi Karena ya. kita habis ujian, guys. Aku sudah selesai ujian. Kita mau bahas itu. Ya mungkin udah ya, itu dulu. Kita ada berapa menit sih? Udah lama, Udah 1 1 jam 13 lebih, tidak menit. terasa. Jadi mungkin itu aja dulu. Kita Sini dong biar nggak kena. Tetap kena ya? tetap pernah. Kita aja Jangan kan dong. jangan gitu kan. Nah, kita akan berjumpa lagi insya Allah di jagongan 3. Tiga. Sesi 3.
bahas apa nggak tahu, kita pikirkan Kita lihat sambil besok. jalan. Ya mungkin itu aja ya kawan-kawan ya. Selamat sore, Selamat sore, siang, malam, selamat pagi. sore, siang, malam, dan sampai berjumpa lagi besok. Selamat melanjutkan aktivitas.